Cold War Protecting, Bab 13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah meninggalkan sebuah tempat legendaris di Fakultas Pertempuran, Wang Baolei kembali ke tempat tinggalnya di gua di Fakultas Persenjataan Dharma. Ia duduk di beranda dengan puas sambil memandang langit biru yang indah. Ia merasa senang saat mengambil sekantong camilan dan mulai mengunyah isinya. Aku sudah sangat kurus, aku butuh nutrisi. Wang Baolei menghela napas sambil mengelus wajahnya yang kecil dan gemuk serta perutnya yang membuncit. Meskipun rencana penurunan berat badannya akhirnya berhasil menghilangkan semua lemak spiritual, ia masih tetap berwujud gemuk. Namun, Wang Baolei sudah puas dengan hasil ini. Kakek-kakek gendut itu sepertinya tidak akan bisa menangkapku sekarang. Wang Baolei terkekeh sambil merasakan ki darah yang kuat di dalam dirinya. Sambil menikmati kegembiraannya, ia mengeluarkan sekantong camilan lagi dan mulai makan. Barulah saat senja tiba, Wang Baolei mengisi perutnya dengan camilan. Ia mengabaikan tumpukan kecil bungkus camilan kosong di beranda dan kembali ke gua tempat tinggalnya untuk mulai memurnikan batu roh. Dengan pengalamannya sebelumnya, ia segera berhasil mengumpulkan energi roh di sekitarnya melalui sirkulasi seni penyerap energi kekosongan agung. Setelah ia menyerap energi roh tersebut, ia memadatkannya di tangan kanannya dan akhirnya membentuk batu roh berbentuk buah kastanye. Batu roh ini tidak terlalu kristal, tetapi agak tembus pandang. Rasanya seperti harta karun berharga di tangan, membuat Wang Baolei tersenyum lebar. Kemurnian 75%. Aku harus bekerja lebih keras dan segera mencapai kemurnian lebih dari 90%. Dalam kegembiraan Wang Baolei, ia menjadi bersemangat hanya dengan memikirkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh jabatan kepala prefek. Ia segera berlatih kultivasi. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari itu, Wang Baolei sesekali menghadiri kelas di aula batu roh dan tidak seserius sebelumnya. Namun, ia tetap menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni pemakan ki kekosongan agung hingga ia menemukan sebuah masalah. Setelah kemurnian batu roh mencapai 75%, sangat sulit untuk membuat kemajuan apapun. Seolah-olah dia telah menemui hambatan, dan seberapa keras pun usaha yang dilakukan tampaknya tidak dapat memperbaiki masalah tersebut. Hal ini membuat Wang Baolei cemas. Setelah beberapa hari mencoba tanpa hasil, dia menepuk perutnya dengan kesal. Dia mengeluarkan topeng hitam dan menggerutu. Apakah aku salah berlatih? Apakah aku melewatkan sesuatu karena teks yang buram? Dengan pikiran itu, Wang Baolei merasa kehabisan solusi. Dia mengeluarkan bantal halusinasi dan memasuki alam halusinasi lagi. Itu masih hamparan es dengan salju yang berterbangan dan angin dingin yang menusuk. Wang Baolei tidak ingin merasakan sensasi dingin yang menyenangkan itu, ia buru-buru melihat topeng buram di tangannya. Beberapa saat kemudian, dia melihat kata-kata itu lagi. Setelah menelaahnya dengan saksama, dia akhirnya menyimpulkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan dalam kultivasinya. Aneh, tidak salah lagi, tapi kenapa aku terjebak di 75%? Wang Baolei merasa semakin depresi sambil menghela napas setelah menggerutu. Tepat ketika dia hendak meninggalkan alam halusinasi untuk memikirkan solusi lain, topeng hitam itu sepertinya mendengar kata-katanya dan mulai berpindah tempat dengan cepat. Pemandangan ini mengejutkan Wang Baolei saat ia melihat ke sekeliling. Ia takjub mendapati bahwa seni pemakan ki kekosongan agung telah hilang. Sebagai gantinya, muncul kata-kata baru. Dan kata-kata itu sebenarnya memberinya jawaban untuk memecahkan masalah kemurnian batu roh. Pemandangan itu membuat Wang Baolei tercengang. Dia menggosok matanya dan menatap topeng itu dengan tajam, meraung, keluar. Siapa di dalam sana? Aku melihatmu. Keluarlah. Setelah mengatakan itu, Wang Baolei menguatkan diri dan menatap topeng itu dengan saksama. Namun, topeng itu tetap tidak berubah. Akhirnya, Wang Baolei menatap curiga pada kata-kata yang muncul saat matanya perlahan berbinar. Pil pembersih. Kata-kata pada topeng itu dengan jelas memberitahu Wang Baolei bahwa untuk mendapatkan batu roh dengan kemurnian lebih tinggi, dia membutuhkan pil yang dikenal sebagai pil pembersih. Hanya pil seperti itu yang dapat secara selektif menghilangkan kotoran dalam tubuhnya, memungkinkan ki roh mengalir tanpa hambatan di dalam tubuhnya.
Dengan demikian, dia dapat meningkatkan kemurniannya. Wang Baolei berada dalam dilema ketika melihat ini. Dia tertarik dengan solusinya, tetapi dia juga merasa topeng itu aneh. Dia tetap ragu bahkan setelah meninggalkan alam halusinasi. Setelah masuk ke intranet roh, dia mulai menyelidiki apa itu pil pembersih. Tidak lama kemudian, ia menemukan pengantar tentang pil pembersih di intranet roh sekolah. Pil itu tidak berbahaya bagi manusia dan memiliki efek yang sangat baik. Pil itu dapat membersihkan tubuh seseorang dari kotoran, membuat para pendekar alam bela diri kuno menjadi lebih lincah. Namun, pil itu sangat mahal, dan kesulitan dalam memurnikannya sangat tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh mahasiswa Fakultas Alkimia biasa. Hanya ketua prefek Fakultas Alkimia yang mungkin beruntung bisa memurnikannya. Biasanya, dia akan memakannya sendiri. Karena bahan-bahan herbal yang digunakan sangat berharga, bahkan seorang ketua prefek pun akan mengeluh tentang kekurangan keuangannya. Hanya guru dari Fakultas Alkimia yang mampu memurnikannya dengan biaya yang sangat besar. Pada dasarnya, pil pembersih semacam itu hampir tak ternilai harganya di seluruh akademi bawah perguruan tinggi Dao Ethereal. Setelah melihat pengenalan pil pembersih, Wang Baolei tidak lagi ragu. Dia merasa bahwa meskipun topeng itu aneh, pil itu tetap bermanfaat baginya. Dia langsung diliputi gairah yang membara. Pada hari-hari berikutnya, selain kelas dan kultivasi, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk menyelidiki pil tersebut. Ia bahkan menghubungi Buni dan Dumin, yang telah masuk ke Fakultas Alkimia. Ia meminta bantuan mereka untuk mencari informasi, tetapi pencarian mereka pun tidak membuahkan hasil. Ia pun merasa bingung. Lagi pula, pil itu langka dan berharga. Bahkan jika seseorang ingin menjualnya, itu bukanlah sesuatu yang akan diketahui oleh siswa biasa seperti Buni atau Dumin. Meskipun Wang Baolei adalah siswa yang direkrut secara khusus, dia belum genap setahun berada di sekolah itu. Masih sulit baginya untuk berhubungan dengan hal-hal setingkat itu. Kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Buni sangat menekankan permintaan Wang Baolei. Dia terus merasa bahwa Wang Baolei telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia telah mengetahui kebenaran tentang ujian itu, dia tidak akan pernah bisa melupakan sosok Wang Baolei yang berlumuran darah, sama seperti Liu Daobin. Oleh karena itu, dia menangani masalah Wang Baolei dengan sangat serius. Terlebih lagi, dengan penampilannya yang manis dan menggemaskan, ditambah dengan karakternya yang ceria, dia berhasil mengetahui sesuatu sebulan kemudian. Baolei, akan ada lelang dalam setengah bulan lagi di kota Ethereal. Mereka akan menjual satu pil pembersih di sana. Ketika Wang Baolei menerima transmisi suara dari Buni, dia langsung merasa gembira dan mencium cincin transmisinya. Xiaoya, aku mencintaimu. Di dalam asrama Fakultas Alkimia, Buni sedang duduk di tempat tidurnya. Ketika dia mendengar suara ciuman Wang Baolei dari dering transmisi suara, dia langsung tersipu. Dumin, yang duduk di seberangnya, menatapnya dengan curiga. Xiaoya, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Buni segera menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Meskipun merasa malu, ia memiliki pikiran-pikiran aneh yang tak terlukiskan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun Wang Baolei, ia mengelilingi gua tempat tinggalnya dengan penuh kegembiraan, sesekali mengepalkan tinjunya ke udara. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme. Lelang ini membutuhkan batu roh, tetapi itu terlalu mudah bagiku. Batu roh dengan kemurnian 75% bernilai tinggi. Yang terpenting, aku tidak membutuhkan modal apapun. Wang Baolei tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah pil pembersih itu sudah menjadi miliknya. Ini karena dia telah mengumpulkan cukup banyak batu roh dari pemurnian sebelumnya. Dan dia tidak membutuhkan banyak batu roh, pada dasarnya itu tidak diperlukan baginya. Bahkan jika dia menggunakan semuanya untuk ditukar dengan pil pembersih, dia tidak akan gentar sama sekali. Namun, aku tidak boleh lengah. Otobiografi para pejabat tinggi telah menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh meremehkan musuhnya. Dengan pemikiran ini, Wang Baolei segera memutuskan untuk memurnikan lebih banyak batu roh dalam setengah bulan yang tersisa. Oleh karena itu, selama setengah bulan berikutnya, Wang Baolei menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memurnikan batu roh. Waktu berlalu, dan hari lelang pun tiba. Pagi itu, Wang Baolei keluar dari gua tempat tinggalnya dengan penuh semangat.
Danau hutan hijau, tempat berdirinya perguruan tinggi Dao Ethereal, terletak di pinggiran timur kota Ethereal. Mahasiswa perguruan tinggi Dao Ethereal biasanya tidak dilarang memasuki kota. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Baole pergi ke sana, dia tidak asing dengan tempat itu. Dia naik perahu, dan setelah mencapai tepi danau, dia langsung berlari menuju kota Ethereal. Ia segera tiba dan dibandingkan dengan kota asalnya, kota Phoenix, kota Ethereal jauh lebih besar. Ukurannya lebih dari 100 kali lipat kota Phoenix. Lagi pula, kota Phoenix hanyalah salah satu dari sekian banyak kota kecil di Federasi. Sedangkan kota Ethereal adalah salah satu dari 17 kota utama Federasi. Di luar kota, terdapat tembok-tembok raksasa yang menyerupai lempengan logam. Tembok-tembok itu dilapisi dengan duri-duri tajam yang tak terhitung jumlahnya dan berkilauan. Ketika sinar matahari memantul dari duri-duri tersebut, mereka memancarkan aura kematian yang suram. Selain itu, terdapat formasi susunan besar yang mengelilinginya. Formasi itu hanya diaktifkan pada kekuatan normal dan tidak didorong hingga batas maksimalnya. Meskipun demikian, formasi itu masih mampu memancarkan perasaan menakjubkan yang menyelimuti wilayah tersebut. Dari kejauhan, terlihat banyak pagoda menjulang di atas tembok kota. Masing-masing pagoda memiliki bola berputar raksasa di puncaknya, yang secara berkala mengeluarkan petir. Bola itu memiliki kekuatan yang mengerikan dan tampak mampu mengatasi semua musuh di langit. Semua ini adalah akibat dari pedang perunggu kehijauan kuno yang berasal dari kosmos. Setelah menembus matahari, gagangnya hancur berkeping-keping dan mendarat di bumi. Serpihan-serpihannya menyebar ke seluruh dunia. Banyak faksi dari masa lalu telah mencari dan menguasainya. Teknik kultivasi mulai membentuk berbagai aliran pemikiran. Seperti hamparan bunga yang mekar di seluruh negeri, hal itu telah mengubah situasi di seluruh Federasi. Meskipun kekuatan utama berada di tangan Federasi, ia terdiri dari 4 faksi utama. Banyak faksi yang lebih kecil memiliki hubungan ketergantungan dengan mereka. Jika bukan karena perang antar binatang buas di awal era Spirit Inception, Federasi mungkin sudah bubar sejak lama. Dan karena perang antar monster itulah, meskipun Federasi tampak damai, terkadang terjadi gesekan antara faksi besar dan kecil. Namun, mereka hanya saling mengendalikan sampai batas tertentu. Tidak ada konflik skala besar. Lagi pula, perang antar binatang buas di masa lalu merupakan malapetaka bagi seluruh umat manusia di Federasi. Federasi menghadapi risiko kepunahan hanya karena kemunculan tiba-tiba Ki Roh. Kemunculan energi roh tidak hanya memberi manusia kesempatan untuk berkultivasi, tetapi juga mencakup binatang liar dan tumbuh-tumbuhan. Energi roh yang melimpah telah menyebabkan sejumlah besar binatang liar, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk unggas bermutasi. Beberapa di antaranya jauh melampaui manusia, membuat mereka sangat kuat. Perang antar binatang buas itu adalah akibat dari hal tersebut. Meskipun pertempuran itu berakhir dengan Federasi memperoleh kendali di kota-kota, baik itu padang belantara yang terpencil atau lautan, semuanya adalah tempat di mana binatang darat dan terbang berkuasa. Oleh karena itu, kota-kota membutuhkan pertahanan yang kuat. Selain itu, karena bahaya yang mengintai di luar tembok kota, sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka di kota. Bepergian keluar harus dilakukan bersama orang lain atau dengan pengawal kultivasi tempur yang disewa khusus. Sama seperti bagaimana Wang Baole dan para siswa melakukan perjalanan ke Dao Cholege. Pada saat itu, Wang Baole berdiri di luar kota Ethereal sambil mengamati kota yang megah itu. Dia menarik napas dalam-dalam, mendongak, dan membusungkan dada sebelum masuk.